Kami dari kelompok 9, kami akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran aritmetika di kelas rendah dan kelas tinggi. Yang pertama, di kelas rendah. Saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran aritmetika, khususnya dalam materi penjumlahan, pengurangan, dan membilang. Aplikasi ini bernama Belajar Berhitung. Aplikasi ini bisa kita akses di Google Play Store. Di dalam aplikasi ini terdapat 6 menu. Yang pertama ada menu mengenal angka, penjumlahan, pengurangan, berhitung, kuis, dan puzzle. Nah, dalam PPT bisa kita lihat itu adalah beberapa tampilan yang ada di dalam games Belajar Berhitung. Nah, kemudian yang selanjutnya situ ada contoh tampilan menu penjumlahan. Nah, selain angka, di dalam aplikasi ini juga disertakan gambar-gambar benda konkret karena yang menggunakan aplikasi ini kan kelas rendah gitu. Jadi anak-anak bisa sambil membayangkan benda-benda di sekitar mereka untuk membantu belajar penjumlahan dan pengurangan. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Belajar Berhitung. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat 6 menu. Ada mengenal angka, penjumlahan, pengurangan, berhitung, kuis, dan puzzle. Nah, sekarang kita coba menu penjumlahan. Di dalam menu penjumlahan ini, selain dikenalkan penjumlahan dengan menggunakan angka, anak juga dikenalkan dengan penjumlahan menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar mereka. Contoh pada aplikasi ini yaitu dengan menggunakan buah jeruk. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah media pembelajaran masih berbasis teknologi untuk perkalian dan pembagian di kelas rendah. Nah, media pembelajaran ini berbasis aplikasi yang bisa diakses di Play Store. Nama aplikasinya yaitu Basic Math Battle yang sudah ditayangkan di PowerPoint. Aplikasi ini masih ada penjumlahan dan pengurangannya sebenarnya. Namun, aplikasi ini berbasis games, jadi bisa dijadikan media pembelajaran yang menarik gitu ya. Anak bermain games, tapi sebetulnya mereka belajar gitu. Ada, jika di PowerPoint bisa dilihat ya, ada perkalian dan pembagiannya. Kemudian itu ada monster yang harus membunuh monster lain dengan menjawab perkalian atau pembagian yang ada di games itu. Jika tidak, nanti orang atau monster yang satu laginya akan mati. Ada juga aplikasi lainnya masih berbasis games untuk perkalian dan pembagian, namanya itu adalah Monster Math. Namun jika di Play Store untuk perkalian dan pembagian, aplikasi Monster Math ini berbayar gitu ya, tapi ini juga berbasis game yang bisa membuat anak lebih seru untuk belajar perkalian dan pembagian, karena biasanya anak kelas rendah itu takut gitu ya untuk belajar perkalian dan pembagian karena tidak bisa menghafal. Kemudian ada juga media pembelajaran untuk pengenalan mata uang di kelas rendah, itu berbasis aplikasi di Play Store juga dengan nama aplikasi Aku Hafal Uang Rupiah. Jika dilihat dari keterangannya, aplikasi ini untuk anak yang tunagrahita ringan, namun untuk anak kelas rendah yang biasa pun sangat menarik gitu karena aplikasinya sangat interaktif. Dan di aplikasi ini jika dilihat di PowerPoint ada tes 1, tes 2, tes 3 di mana anak harus menjawab ini uang nominalnya berapa dan lain sebagainya dengan gambar-gambar uang Indonesia yang konkret itu, sehingga anak bisa belajar matematikanya dan mengenal mata uang Indonesianya. Saya akan mempraktekkan salah satu media pembelajaran matematika tentang perkalian dan pembagian. Aplikasi yang berbasis game ini yang tadi telah dijelaskan, Math Battle. Langsung play aja.
Ini ada penyambungan dulu. Nah, kemudian bagi 2. Nah, ini perkalian ya. Jadi harus cepat mengisinya karena ada waktu yang di atas gitu. Kalau kita terlambat, nanti pemain gamenya ini bakal mati. Kita coba ya, ini tidak diisi sampai waktunya habis. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media aritmatika di SD kelas tinggi. Yang pertama adalah pada materi pecahan. Pada materi pecahan, siswa bisa menggunakan aplikasi Fractions for Kids atau pecahan untuk anak-anak. Pada aplikasi ini, siswa dapat belajar pengenalan pecahan dasar, apa itu pembilang dan penyebut. Lalu di sini siswa dapat belajar tentang penulisan pecahan. Siswa juga dapat belajar tentang pecahan setara, juga garis bilangan. Di sini ada juga games kecil, bagaimana siswa memilih gambar pecahan yang betul dari tulisan pecahan yang ada di games tersebut. Lalu selanjutnya ada penyederhanaan pecahan. Pada penyederhanaan pecahan ada aplikasi yang bernamakan penyederhanaan pecahan. Ya, seperti namanya, aplikasi ini digunakan untuk menyederhanakan sebuah pecahan. Di sini siswa tinggal menuliskan pecahan yang ingin disederhanakan, seperti contoh yang ada di PowerPoint. 10/100. Nah, penjelasannya adalah 10/100 dibagi dengan bilangan yang sama. Ada juga cara penjelasan berdasarkan faktor persekutuan terbesar, yaitu angka FPB dari 10 dan 100 adalah 10. Jadi kita langsung membagi pecahan dengan angka FPB tersebut sehingga menjadi jawabannya yaitu 1/10. Lalu adalah operasi hitung pecahan. Pada operasi hitung pecahan dapat menggunakan aplikasi yang bernama kalkulator pecahan dengan solusinya. Seperti namanya, ini adalah kalkulator. Jadi, cara penggunaannya adalah dengan menuliskan bilangan yang ingin dijumlahkan atau dikali atau dibagi atau dikurang sesuai dengan soal yang diberikan. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi kalkulator pecahan dengan solusinya. Di sini saya akan mencontohkan cara penggunaan aplikasi kalkulator pecahan dengan solusinya. Seperti di PowerPoint ada soal 3/5 ditambah 9/10 dikurang 4/15. Kita tinggal menuliskan seperti soal yang ada di PowerPoint. Di sini ada angka untuk menuliskan pembilang dan angka untuk menuliskan penyebut. Baik, nah penggunaan aplikasi ini sangatlah mudah karena kita tinggal menuliskan soal yang kita inginkan dan langsung keluar jawaban dengan menekan tombol sama dengan. Nah, jawaban yang ditemukan adalah 17/30. Kalau ini bisa digunakan untuk mengetahui soal yang kita kerjakan benar atau salah. Nah, jika soal yang kita kerjakan ternyata tidak sesuai dengan jawaban yang ada di kalkulator pecahan, kita bisa melihat bagaimana cara pengerjaan soal tersebut dengan menekan tombol checklist berwarna pink di bawah ini. Nah, keluarlah pemecahan cara menyelesaikan soal tersebut.
Selanjutnya, aplikasi untuk materi mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk desimal ataupun persen. Nah, untuk materi ini kita dapat memanfaatkan aplikasi kalkulator pecahan ke desimal dan ke persen dan juga caranya. Aplikasi ini dapat kita temukan di Google Play Store. Nah, pengoperasiannya cukup sederhana dan tidak merumitkan. Di dalam aplikasi ini terdapat fitur-fitur yang dapat membantu guru untuk memaparkan dan mengevaluasi materi mengenai pengubahan pecahan ke dalam bentuk desimal dan persen. Salah satunya adalah converter. Fitur converter ini dapat digunakan untuk mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal dan juga persen. Di dalamnya tidak hanya ada langsung isinya saja, tapi juga dijelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian fitur latihan. Nah, fitur latihan ini dapat digunakan guru untuk melakukan pengayaan kepada peserta didik. Aplikasi ini dapat digunakan secara online maupun offline dan tentunya tidak berbayar. Selanjutnya, untuk materi KPK dan FVB, kita dapat menggunakan aplikasi mencari KPK dan FVB. Tampilannya sama seperti yang sudah dipaparkan di dalam PPT. Nah, pengoperasiannya cukup sederhana. Kita hanya perlu memasukkan 2 angka yang akan kita cari KPK atau FVB-nya. Kemudian klik hitung, maka akan muncullah jawaban beserta pembahasannya. Nah, aplikasi ini dapat diakses secara offline dan juga tidak berbayar. Jadi, guru dapat memanfaatkannya secara bebas. Selanjutnya, untuk materi bilangan bulat, kita dapat memanfaatkan aplikasi hitung bilangan bulat. Sama seperti 2 aplikasi sebelumnya, aplikasi ini juga dapat ditemukan di Google Play Store. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat 4 fitur operasi hitung yang dapat digunakan di dalam bilangan bulat, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Cara mengoperasikannya cukup mudah. Kita hanya mengklik salah satu operasi hitung yang akan kita gunakan, contohnya penjumlahan, kemudian memasukkan 2 angka yang akan kita gunakan. Setelahnya pilih opsi hitung, maka akan keluar jawaban beserta pembahasannya. Aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan secara bebas karena tidak berbayar dan juga dapat diakses secara offline. Menggunakan kalkulator pecahan ke desimal, persen, dan caranya. Nah, di sini di dalam aplikasinya terdapat 3 menu utama. Yang pertama, converter, digunakan untuk merubah dari satu bentuk pecahan ke bentuk yang lain. Kemudian ada kalkulator, penggunaannya sama halnya dengan kalkulator biasa, dan juga latihan. Di dalamnya terdapat latihan-latihan soal yang dapat digunakan guru untuk menguji peserta didiknya. Misalkan kita akan memilih menu converter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita bisa memasukkan pecahan bentuk apapun dan dikonversikan ke bentuk yang lain. Misalkan kita akan mengkonversikan bentuk pecahan biasa 9/6 ke bentuk desimal. Maka kita pilih menu konversi ke desimal. Setelahnya kita akan melihat hasil dan juga pembahasannya. Nah, ini juga berlaku jika kita ingin mengubah ke bentuk-bentuk yang lainnya. Selanjutnya, menu latihan. Nah, di dalam menu latihan juga terdapat 3 menu yang lain, yaitu persen ke desimal, pecahan ke persen, dan desimal ke persen. Misalkan kita akan mencoba menguji persen ke desimal. Nah, di dalamnya terdapat soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik. Soal-soal ini memiliki batas waktu, bisa dilihat waktunya terus berjalan. Misalkan 1% itu sama dengan berapa desimalnya. Nah, kita tahu kalau 1% itu 0,1. Jika jawaban benar akan terlihat warna hijau seperti tadi. Namun jika jawabannya salah seperti ini, maka yang kita pilih akan berwarna merah dan jawaban benarnya akan langsung terlihat dengan warna hijau. Jika kita salah, maka permainan langsung berakhir. Begitu pula jika kita mencoba menu yang lainnya.